Ya, seperti ini ternyata di sini adalah salah satu tempat bersemayamnya Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau sering disebut Kanjeng atau Nyi Roro Kidul. Seperti ini. Sosok itu beliau menyerupai ya yang seperti sekarang ini ya, yang Kanjeng sudah Ratu itu ya, divisualisasikan betul sosok Nyi Roro Kidul, Mm-mm. terus dicetak dan ditaruh di Pangkeman Kidul. betul. Artinya foto itu memang hasil pada waktu itu hasil penampakan begitu Pak ya. Kira-kira begitu. Berarti tak sengaja terekam kamera. Tak sengaja, betul. Kalau pantai Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jadi hari ini kita berada di Tulungagung, tepatnya berada di Dusun Popo, Desa Besuli, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan hari ini kita berada di Pantai Selatan, teman-teman. Dan di sini kita nanti akan menuju ke tempat pelarungan abu jenazah, tempat pelarungan untuk biasanya untuk umat Hindu, teman-teman ya, pelarungan sesajen dan lain sebagainya itu di sini ya. Nanti kita akan langsung ke sana, yaitu di Pantai Selatan ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus untuk explore kita kali ini, ekspedisi kita kali ini. Cuacanya cukup panas banget. Oke teman-teman, selain tempat pelarungan atau dermaga yang dibangun oleh pabrik gudang garam, itu konon katanya itu juga terdapat sebuah goa yang dipercaya merupakan tempat pertapaan atau istananya Kanjeng Ratu Kidul. Memang kalau kita melihat dari lokasi ini berada di lokasi Pantai Selatan, teman-teman. Dan kita melewati jalan setapak seperti ini yang sudah dipaving oleh pihak terkait untuk memudahkan akses kita menuju ke sana, teman-teman. Dari parkiran cukup jauh, sekitar kurang lebih kita perjalanan sekitar 15 menit untuk ke lokasi tersebut. Nah, cuacanya hari ini cukup panas banget, teman-teman. Ya, panas banget cuacanya. Tetapi tidak membuat tekad kita tetap akan melanjutkan perjalanan kami untuk ke sana. Supaya Cakra Panorama. Dan gua ini itu terletak di pinggir pantai pas, teman-teman. Ya, yaitu di Pantai Selatan. Nah, kanan kiri adalah hutan jati, teman-teman. Hutan jati seperti ini. Apalagi saat ini kalau musim kemarau seperti ini. Ya. Cukup sepi sih, karena memang hari ini tuh hari Selasa ya, hari Selasa, makanya kenapa sangat sepi, teman-teman. Nah, seperti ini lokasinya. Jadi di sini ada ini ya, ada seperti pendapa ya, pendapa. Nah, guanya itu berada di sana, teman-teman, yaitu berada di pinggir laut pas Bacakra. Jadi ini adalah tempat dermaga atau pelarungan larung sesaji, teman-teman. Subacakra Panorama. Nah, seperti ini. Sepi ya, karena memang ini bukan untuk wisata sebenarnya. Ya, jadi ini ada tulisan ya. Apa ini? Pesanggerahan Madya Nirwana Pantai Papo dibangun oleh PT Gudang Garam. Nah, pelabuhan ini untuk pelarungan sesaji, pelarungan untuk
apa ya itu istilahnya, itu untuk eh, menghadap ke pantai selatan langsung teman ya. Jadi cukup ini teman, pantainya ini cukup keras, ombaknya cukup kencang banget. Nah seperti ini, ombaknya cukup keras, dan di situ juga ada gua ya, seperti bumi terbelah ya, dan cukup berbahaya sih teman-teman Sobat Cakra Panorama. Jadi karang ya, karang seperti ini. Nah konon katanya di sini sering terjadi penampakan teman-teman ya, penampakan Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul loh teman. Nah, ini nyata ya, banyak saksi, banyak warga yang mempercayainya. Ya kalau biasanya pantai selatan gini itu identik sangat bersih sekali ya, Sobat Cakra Panorama. Seperti ini, dan di bawah itu batu ombaknya pun cukup besar teman-teman. Dan ombaknya pun cukup besar. Nah pelarungan sesajen yaitu di sini teman, Sobat Cakra Panorama. Nah seperti ini nah ya, tempat pelarungan sesajen pembakaran. Nah ini ya, pembuangannya di sini ya teman-teman, untuk buang apa namanya, sesajen abu gitu ya. Cukup unik sih. Nah seperti ini bakar dupa kemenyan, jangan buang sampah di sini ya, bukan tempat sampah teman-teman. Jadi untuk membakar apa ya, kemenyan ya, langsung ke pantai selatan, namanya itu dermaga teman. Dermaga, dan ombaknya pun sangat kencang sekali. Ombaknya cukup besar. Nah disinilah sering terjadi penampakan Kanjeng Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Pantai Selatan teman-teman. Nyata ini teman ya, nyata di sini. Kok nggak bisa lihat ini? Turun, aduh. Nah seperti ini. Nah ini kalau pasang masa bisa ini full segini ya. Di sini juga ada sesajen loh ya teman-teman. Dan ini membuktikan bahwasanya tempat pantai selatan ini itu cukup sakral ya, cukup sakral karena ombaknya. Kalau pantai selatan gini itu cukup terkenal ombaknya yang sangat ganas sekali. Angin ombaknya cukup kencang teman-teman. Nah seperti ini. Nah cukup mengerikan Sobat Cakra Panorama ya, cukup mengerikan di sini. Aduh, inilah ya teman-teman, ombaknya itu bisa sampai ke atas ini. Jadi seperti teluk seperti ini ya teman-teman, dan cukup ngeri juga. Nah disinilah sering terjadi penampakan teman-teman. Ada cerita juga dulu ya, sebelum adanya HP itu pakai kamera apa itu namanya, kamera roll itu ya, itu katanya dulu tuh menangkap sosok Kanjeng Ratu Kidul. Dan disinilah mungkin ya salah satu pintu gerbang atau istana dari Kanjeng Ratu Kidul. Ombaknya cukup besar teman-teman, Sobat Cakra Panorama, dan bediting teman-teman, bediting banget teman-teman.
Umbanya pun besar sekali ya, Sobat Cakra. Nah, kita nanti ke sana ya, untuk melihat tempat bersemayamnya Kanjeng Ratu Kidul. Nah, seperti ini batu-batu karang, teman-teman. Batu karang yang cukup tajam. Wih, keras teman-teman ya. Jadi benturan ombaknya ini sangat kencang sekali. Ngeri teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Suara gemblegur dan cukup panas, teman-teman. Ini juga ada pandan, namanya pandan alas, pandan laut. Ini hidupnya biasanya sering di pinggir laut seperti ini, teman. Nah, wow, anginnya cukup kencang banget. Nah, jadi semburan loh. Ininya itu nampak sekali, temen ya. Terasa jadi airnya ya. Air lautnya itu sampai ke atas. Karena memang saking tingginya, teman. Nah, coba nanti kita lihat ke atas dan coba kita naik ya. Dan tetap harus hati-hati dan waspada, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Seperti ini. Anginnya cukup kencang. Wih, ngeri, teman. Ombaknya cukup besar sekali. Nah, kita sudah berada di atas cukup tinggi. Wih, dan ini juga ada sesajen. Ya, artinya tempat ini itu masih disakralkan. Jadi ini ada batu yang tidak jatuh, padahal sudah hampir di tepinya, teman-teman. Masih ada seperti ini. Yo, teman-teman, ada sesajen, ada minyak serimpi. Aku kok mediti ya, jika melewatin tempat ini, kok ngeri ya, Sobat Cakra. Ini batu cukup besar, batu karang. Seperti ini, Sobat Cakra Panorama. Dan cukup menakutkan ya, cukup menakutkan ini, karena ombaknya sangat besar. Seperti ketarik aura-aura magis yang ada di sini, teman. Ombaknya seperti itu. Ya memang tidak heran ya, karena di Laut Selatan ini Kanjeng Ratu Kidul itu bersemayam di sini. Nah, inilah goanya di mana Kanjeng Ratu Kidul bersemayam, atau tempatnya Kanjeng Nyai Roro Kidul. Ayo sana, ayo masuk.
Hah? Iya dah. Dari siapa? Hati-hati Kang. Nah, banyak kerang-kerang di sini loh Kang. Banyak kerang-kerang seperti ini. Ombaknya cukup besar ya, teman-teman. Jadi di sini itu ada ininya ternyata. Ada sungai bawah tanah ya, kayak laut bawah tanah ya, teman-teman. Ini kalau pasang ini airnya sampai sini ini kayaknya. Makanya ini harus berhati-hati. Iya. Bisa naik. Oh, bisa naik ini airnya ya. Bahaya berarti ini ya. Bawa senter. Senter. Itu patung-patung arca menyerupai toyo. Di mana? Itu. Ayo sana coba lihat. Harus hati-hati juga ya. Dan ini adalah air laut ya. Iya, warna-warni. Coba di sini terus kita kembali. Sorry, bersin terus teman-teman. Kaget. Nah, teman-teman, di area sini ternyata itu juga ada seperti arca, yo, dan seperti toyol-toyol ya teman. Menyerupai kepala malahan kan, kepala manusia gitu ya. Dan disinilah salah satu tempat bersemayamnya Kanjeng Ratu Kidul, teman. Ombaknya cukup besar itu loh, yo. Ternyata ada lorongnya. Aja. Itu lorong. Itu bisa dilihat ya? Coba. Enggak lihat sini aja, lihat sini. Oh. Oh, ngeri kan? Gejolak berarti yo. Ya. Bahaya ini. Hah? Kalau ndak ini, kalau nggak ada airnya. pernah masuk, benar? Oh gitu. Iya. Tuh, iya ya. Masih ada sana ya teman-teman. Iya. Oh, kayak gitu banyak. Tuh ngeri itu. Ngeri ya. Ternyata ngeri banget teman-teman ya. Seperti inilah kita berada di dalam ya. Seperti ini ternyata di sini adalah salah satu tempat bersemayamnya Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau sering disebut Kanjeng atau Nyi Roro Kidul, teman. Seperti ini. Berarti ini air laut ya kan ya? Ini air laut teman-teman ya. Hah? Air toyol? Iya. Dan ini punya pusar senjatanya. Tapi itu bersisih loh. Oh iya, bersisih naga. Iya. Lah iya. Ngeri ya. Wow. Jadi kalau pasang, ini penuh airnya ini. Iya, ini bisa masuk. Berarti bahaya ini. Nah seperti inilah teman-teman, Sobat Cakra Panorama, sebuah tempat yang
sangat luar biasa dan dipercaya ini merupakan bersemayamnya Kanjeng Ratu Kidul atau istananya Kanjeng Ratu Kidul, teman Sobat Cakra Panorama. Wow, dan cukup luar biasanya ini berada di pinggir pantai dan ini cukup berbahaya ya. Saya katakan ini sangat berbahaya jika pasang. Oh, suara gemuruhnya, suara gemblegarnya ya, teman-teman. Oh. Dan sewaktu-waktu air ini bisa naik. Oke, Sobat Cakra Panorama, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Manut. Pak Haji, di sini kan sebagai tukang sapu ya. Iya, Sudah betul. berapa tahun Pak di sini? Kalau istilah orang kerja namanya buruh, Mas. Buruh itu mulai baru tahun 2000, Mas. Saya Artinya mulai. sudah 14 tahun ya Pak ya. 24. Tahun 2024. 24 tahun begitu ya. Kira-kira. Pak, pengalaman Iya. hal-hal ataupun kejadian di luar nalar yang berkaitan dengan tempat maupun wilayah ini Pak. Mm-mm. Itu ada nggak Pak pengalaman-pengalaman tertentu gitu Pak? Itu yang pertama itu kalau orang namanya kan berusaha itu kan ya untuk kelancaran usaha, apakah itu dagang dan lain sebagainya lah. Intinya itu hari Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, Jumat Legi, tapi malamnya itu. Yang pertama itu kalau di sini banyak, rame Mas ini. Nggak tahu tujuannya apa, yang penting kan di sini tuh banyak. Itu yang pertama itu. Kalau hal yang mistik itu yang di luar nalar itu biasanya itu yang pendatang yang itu anak-anak kecil itu Mas, kan masih suci gitu katanya begitu. Itu sering penampakan itu katanya loh, ini saya cuma sebagai pesapon itu nangis itu enggak ada sebab musababnya, itu enggak. Terus akhirnya nangis itu apa itu ya, istilah orang Jawa enggak kena tineng-neng gitu loh. Akhirnya dicarikan orang-orang yang ngerti lah gitu. Terus ya kan ada sampai nangisnya itu selesai. Terus akhirnya ditanya, kok nangis kenapa gitu. Katanya itu ada apa itu kuda, katanya loh itu kuda. Terus ada lagi, ada kalau anak kecil namanya kan dokar ya Mas. Dokar itu delman gitu katanya. Itu katanya apakah itu delman, apakah itu kereta, saya tidak tahu dan kurang tahu. Itu kan katanya anak yang itu tadi. Apakah ada kaitannya dengan Pangeran Nyi Roro Kidul, Pak? Karena identik, kalau Nyi Roro Kidul identik naik delman, Pak. Kereta kencana. Saya sendiri ya kurang tahu Mas, tapi saya itu kok mungkin ya ada katanya gitu, mungkin. Kalau di tempat ini sendiri Pak, Pak Adi kan 24 tahun ya kurang lebih sebagai tukang sapu katakan iya. gitu, Pak ya. Ada hal-hal yang itu enggak, penampakan ataupun melihat sosok astral gitu Pak di sini Pak? Kalau penampakan itu belum ada, tapi kalau istilahnya itu suara itu sering. Seperti suara apa itu Pak? Suara itu kadang ada yang manggil gitu, terus saya cari enggak ada gitu, sering sekali. Pertama itu, dan kadang-kadang ada apa ya itu,
merasakan tapi tidak ada wujud gitu loh Mas. Terus badan itu istilah orang Jawanya merinding semuanya gitu loh. Gitu. Kalau di Pangreman sendiri Pak, katanya di dalamnya ada patung, foto ya Pak, foto Nyi Roro Kidul. Betul. Itu sampai saat ini masih ada atau gimana? Masih. Itu kejadian itu kurang lebih waktu acara labuh Mas. Acara labuh, terus kan waktu itu kan Popoh itu kan istilahnya itu benderanya berkibar itu Mas. Berkibar dalam arti naik daun. Saya sudah katakan tadi, naik daun, pengunjung itu luar biasa. Waktu itu labu laut atau Sembunyu itu kan dulunya kan sakral sekali Mas. Itu sakral, foto-foto belum ada HP, adanya Kodak. Nah, Kodak itu foto-foto kan dulunya kan roll itu Mas. Iya. Class itu, terus 36 apa 32 itu. Itu. Terus dicuci cetak ndak ada, adanya sosok itu. Beliau menyerupai ya yang seperti sekarang ini ya Yang Kanjeng sudah Ratu itu. Ya, divisualisasikan betul sosok itu. Nyi Roro Kidul, terus dicetak dan ditaruh di Pangreman itu. Betul. Artinya foto itu memang hasil pada waktu itu hasil penampakan begitu Pak ya. Kira-kira begitu. Berarti tak sengaja terekam kamera. Tak sengaja, betul. Kalau Pantai Popoh ini sendiri identik dalam sudut pandang spiritualnya merupakan apa Pak kaitannya dengan sosok Nyi Roro Kidul? Maaf sekali, saya ini sudah saya jelaskan tadi, tukang sapu. Untuk itu tuh kurang paham dan kurang tahu. Saya ngertinya pokoknya resik-resik gitu aja. Ada di sini ada tempat apa aja Pak yang untuk kita kunjungi nantinya? Kalau di sini ada itu kalau sekarang